Kalau sangat sedih kalau kita pikir nasib nelayan di Indonesia ini. Agak sampai tahun 70-an belum ada anak nelayan yang duduk pendidikannya di SMP. Apalagi ekonomi di rumahnya. Nah, ikan lari yang dikejarnya coba dengan dayung itu, bukan dengan mesin. Oh, tahun 74 itu belum pakai mesin ini? Belum pakai mesin. Tuh, logikanya itu, gimana kuatnya. Jadi semboyannya nenek moyang Indonesia seorang pelaut itu memang betul-betul tertanamkan lah Pak ya. Tertanamkan. Sedihnya gini, tadi kan Bapak bilang sedihnya kehidupan masyarakat nelayan itu tentang masalah pertama masalah sekolah, yang kedua masalah ekonomi yang lain. Dari masa ke masa Pak, apa yang mendasari mereka bertahan di nelayan ini? Sebab nelayannya, kalau dia hidup orang di luar itu kan berpikir. Iya. Tanam kangkung aja kan Iya. punya pikiran gitu. Iya betul. Kalau nelayan enggak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Charlie 21 channel. Yang mana di Charlie 21 ini akan mengupas tentang kehidupan dari rata-rata ke tingkat tinggi ke tingkat rata-rata lagi. Masalah nelayan di pesisir pantai di Sumatera Barat ini. Gimana keseruannya, gimana ceritanya? Ikuti Charlie 21. Oke? Penonton Charlie 21, seperti yang kita bahas tadi di awal pembukaan, yaitu kehidupan pesisir pantai di wilayah Sumatera Barat ini, khususnya di Pasinantigo, Kota Padang. Dahulunya pantai ini mendayung sampan ke tengah laut itu pakai alat seadanya, pakai alat tradisional, sehingga mereka mampu menghasilkan uang dari mereka pergi ke laut sana. Tapi hanya untuk memenuhi ekonomi keluarganya saja, bukan untuk memenuhi ekonomi untuk penunjang sekolah gitu loh. Hanya untuk keluarga. Sebatas itu dulu ya. Sehingga berjalannya waktu, ada informasi dari warga setempat, datangnya orang Bugis yang membuat kayak bagan-bagan yang ditancap-tancap ke laut untuk mengurung ikan. Maka didobraklah sama orang, awalnya itu orang Gaung katanya, Pak Abdullah. Nah, dari cerita ini mulailah berevolusi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai ini. Mulai mereka berpikir secara modern. Gimana bisa mereka mampu untuk mendirikan narasi untuk bisa mengambil ikan ke laut yang lebih jauh luasnya laut ini. Walaupun pada saat Majapahit telah mempunyai kapal-kapal besar, tapi nelayan kita tidak mampu seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, ada titik kelemahannya di nelayan ini. Apa itu? Nah, kurang sosialisasi tentang pemahaman pembinaan. Salah satunya itu mereka kurang dibina. Banyak dari laut-laut ini sekarang ini ya, ikannya telah tidak ada. Kenapa? Karang telah rusak. Habitat ikan untuk bersembunyi itu telah rusak. Sehingga ikan tidak ada lagi. Dari zamannya dulu mereka punya sampan perahu kecil sampai perahu besar, kembali lagi ke perahu kecil. Nah, ini contohnya ini. Ini salah satu contohnya yang saya kasih tahu. Dahulunya itu seperti ini. Nah, sekarang kembali lagi seperti ini. Bot yang kecil pakai jaring, pakai yang namanya mesin tolaknya itu pakai mesin apa namanya ini ya? Mesin dorong pakai Yanmar, pakai Honda, dengan jaring yang seperti ini. Kenapa saya bilang dari tahun itu kembali lagi ke tahun itu, ke tahun 70-an tadi? Pertama, mereka kurang dibina. Ini adalah bantuan masyarakat, bantuan dari pemerintah. Pemerintah mengasih mesin, mengasih ini lengkap. Nelayan tinggal ke laut saja, tapi mereka tidak diberi pemahaman gimana caranya, gimana mereka bisa ke laut yang bagus, dan gimana caranya mereka bisa tahu kalau laut itu bisa dirawat. Itu yang kurang. Nah, sekarang ini di pesisir pantai ini udah sembrautan aja, sembrautan.
tidak ada pembinaan yang khusus dari pemerintah. Jadi dari cerita-cerita kita ini, nanti kita akan coba mengulas dari salah satu tokoh atau boleh dikatakan orang yang dituakanlah di bibir pantai ini bernama Bapak Dastami. Gimana serunya, gimana ceritanya? Terus ikutin Charlie 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam masyarakat Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Charlie 21. Kontennya akan mengupas tentang kehidupan para nelayan di pesisir pantai sepanjang yang ada di Sumatera ini. Yang mana kehidupan nelayan ini identik dengan kehidupan yang keras dan harus memenuhi daya tahan untuk ekonomi mereka masing-masing. Hebohnya tentang para nelayan dalam menyikapi kehidupan mereka, kita telah ada narasumber, beliau juga sepuh di daerah ini dan juga bapak kami yang bernama Bapak Dastami. Gimana ke ceritanya? Kita ikutin di Charlie 21. Selamat sore Pak Bapak. Saya manggilnya Pak karena kalau sebut nama nggak boleh. Kebetulan beliau bernama Pak Dastami. Kenalkan Pak, ini Ananda Fahmi atau lebih dikenal dekatnya itu Sultan. Gini Pak, gimana perjalanan hidup nelayan pesisir pantai dari Sumatera Barat ini di sepanjang yang Bapak alami atau Bapak pernah rasakan gitu, dan apa aja yang telah berubah dari masa ke masa gitu. Gimana Pak? Kalau itu pertanyaannya, saya minta kepada masyarakat Indonesia dan seluruh pejabat yang berkaitan dengan nelayan. Kalau kita buka masalah nasib nelayan, sangat mempunyai kasihani kita. Oh iya ya. Sebab dari sudah merdeka, itu hidup nelayan itu istilahnya dengan satu perahu, satu lampu. Iya. Itu nama colok namanya. Iya, colok Pak ya. Wah, Iya. mencolok. Mencolok itu kadang-kadang dapat, kadang tidak, malam hari itu. Berangkatnya sore, besoknya pagi pulang. Iya. Dengan dayung aja itu, belum memiliki mesin lagi. Belum. Waktu itu nasib nelayan itu sekadar untuk mencari makan aja. Rumah di sini pondok-pondok aja baru. Oh iya, masih tradisional lah Pak ya. Jadi dengan pencarian nelayan itu ke laut tidak bisa memenuhi kebutuhan di rumah tangga itu. Itu kesulitannya. Iya. Sudah itu tiba dibuatnya pukek. Nah, ditarik dengan mundur tuh menariknya. Iya, pakai tenaga manusia lah Pak ya. Manusia. Iya. Kadang dapat satu keranjang, dapat dua keranjang, cara anggotanya 10-11 orang. Iya. Jadi tiba di rumah dapat beli beras 1 liter aja. Tahun berapa dulu Pak? Tahun berapa Pak? Tahun 60-an. Tahun 60-an ya? Ya. Pukek itulah tahun 60-an tuh. Iya. Sudah itu ada payang. Timbul juga pikirannya, dengan ikan tongkol tuh banyak di tengah. Buat payang. Bikin payang ya. Misalnya di sini ikan. Jaring pukatnya payangnya itu diturunkan dari sini. Melingkar Pak ya? Melingkar. Jarang-jarang pukatnya jarang. Kadang masuk ikan, kadang enggak. Kadang enggak ya. Itulah nasib nelayan tuh. Rezeki rimau lah Pak ya? Rezeki rimau. Iya. Tapi mengenai waktu itu sampai tahun 70-an belum ada perubahan nasib nelayan. Belum ada anak nelayan duduk di SLA SMP aja enggak ada. Berarti batas pendidikan pun mempengaruhi lah Pak ya? Mempengaruhi dengan dia pada biayakannya. Sampai 70-an belum ada anak nelayan yang duduk di SMP, di SMA enggak ada. Sampai tahun 70-an? 70-an. Jadi setelah itu masuk orang Bugis ke sini, ke Bungus. Membuat bagan talai. Iya. Orang sini melihat aja yang bisa. Berarti dasarnya orang Bugis nih Orang Pak ya? Bugis. Bagan tagak dia dipancang ke laut kan. Iya. Setelah itu didabrak lah dekat laut kena menghambat kan. Iya. Perjalanan dinas. Timbullah dari seorang warga di Gaung, Pak Dullah namanya. Warga Gaung? Gaung, yang membuat bagan talai.
dua perahunya. Ya, Jadi gandeng kita makan ya. kalau digandeng. Iya, betul betul. Tapi Ya. nggak pakai mesin. Iya. Ah, Ditanam lah pakai Tanam. jangkar Pak ya. ya. Iya iya betul betul. Sudah itu timbul pikiran juga dibuat Iya. satu buah bagan. Heeh. Itu mulai pakai mesin tuh tahun Oh. 74. Berevolusi dia. Iya iya iya. Belum ada sampai tahun 74 belum ada anak nelayan di mana saja yang berada di SMP SMA nggak ada. Masih juga kayak gitu, Bang. Gitu. Oh. Tahun 75 baru bisa anak nelayan duduk di SMP. Kalau saya ke SLA. Kalau payang sim kerjanya kan di lingkar nih. Jadi gini ke perahu. Jadi ujung jaring yang diturunkan tadi dengan jaring yang terakhir disilangkan begini. Yang di sini tariknya, yang sini tariknya. Berarti kayak melingkar untuk penguncinya nanti dia kunci gitu Pak ya. Kunci. Ya. Tapi jaringnya kan jarang. Berangkat jam berapa Pak kalau untuk payang? Payang pagi Berangkat pagi, kalau dapat dia balik. balik. Kalau nggak dapat pun dia balik juga. Balik tapi juga, tapi sore. kosong. Ya kosong sore. Cuman kalau payang ini Pak, kalau kita lihat di ceritanya kawan-kawan itu, katanya itu berangkat itu kita harus melihat ada gerombolan ikan baru bisa turun. Kalau nggak kosong aja berarti Pak. Iya. Iya iya. Kalau sangat sedih kalau kita pikir nasib nelayan di Indonesia ini. Iya iya iya. Agak sampai tahun 70-an belum ada anak nelayan yang duduk pendidikannya di SMP. Apalagi ekonomi di rumahnya. Iya iya iya. Iya. Nah, Tapi gini Pak, gimana trik mereka kok bisa tahu ada ikan di sana, terus untuk melingkar itu trik apa yang dipakai sama mereka supaya terikat ikan ini? dia nampak ikan itu kan naik ke permukaan air. Oh, dia muncul ya? Dia muncul. Muncul. Ikan lari yang dikejarnya coba dengan dayung itu, bukan dengan mesin. Oh, tahun 74 itu belum pakai mesin ini? Belum pakai mesin. Tuh, logikanya itu, gimana kuatnya. Semboyannya nenek moyang Indonesia seorang pelaut itu memang betul-betul tertanamkan lah Pak ya. Tertanamkan. Sedihnya gini, tadi kan Bapak bilang sedihnya kehidupan masyarakat nelayan itu tentang masalah pertama masalah sekolah, yang kedua masalah ekonomi yang lain. Ya. Dari masa ke masa Pak, apa yang mendasari mereka bertahan di nelayan ini? Sebab nelayannya, kalau dia hidup keluar, hidup orang di luar itu kan berpikir. Iya. Tanam kangkung aja kan Iya. punya pikiran gitu. Iya betul. Kalau nelayan ini enggak ada uang lagi, enggak. Saya kalau sebentar. Oh, jadi Itu ya buat dia bertahan. iya betul. Pelarian buat ke laut ya Pak. Iya. Dari duit ya Pak. Sebab dia di laut tuh tidak punya urusan lain, memberi makan enggak, memelihara enggak, Iya, membesarkan enggak, dia ngambil aja. dia ngambil rezeki yang udah disiapkan oleh Allah berarti Pak ya. Iya. Tuhannya mereka disiapkan rezeki ini loh, tinggal ngambil aja mereka. Ya. Oke. Terus gini Pak, dari tahun 74 itu sampai Sampai sekarang. tahun berapa Pak? Ada perubahan drastis tentang saya dengar itu ada kapal-kapal tuh wajib bersurat atau wajib pakai ini. Tahun berapa mulainya itu? Tahun 80-an. Tahun 80-an Pak ya? Ya. Oh. Jadi tahun 80-an itu udah mulai pakai surat orang-orang. Surat tuh. Oh. Kalau dulu kan enggak. Sebab kalau dulu boleh di dalam pertimbangan pemerintah orang perikan itu sendiri, pertimbangan mungkin nelayan seperti ini hidupnya. Iya. Apa yang dibebankan pada dia. Kalau sekarang enggak, sama-sama mengharapkan. Oh, iya. Sama-sama mengharapkan. Tapi yang jadi pertanyaan saya gini Pak, mereka sekarang ini di wilayah laut atau nelayan kita ini, mereka dituntut memenuhi administrasi tentang laut. Mereka melaut pakai surat ini, surat itu. Sama dengan daratan, surat motor pakai surat SIM, surat ini, surat itu. Tapi di daratan, kalau mereka tabrakan ditanggung sama asuransi. Di laut gimana Pak? Enggak ada. Nggak ada berarti? Ada bedanya. Ah. Kalau kendaraan ada BPKB-nya. Hak Iya. milik seumur hidup bisa. Iya, Siapa yang membeli nanti BPKB-nya itu juga. Iya, betul. Kalau ini enggak, Oh, kalau kapal enggak ya? CP itu surat izin penangkap ikan tuh enggak, malah sampai sekarang enggak keluar. Oh, iya. Sampai sekarang enggak keluar. Betul. Jadi surat izin menangkap ikan Ya, itu enggak pernah keluar. nggak pernah keluar dari mana? Dari pemerintah. Dari pemerintah. Jadi ada dari Dinas Kelautan itu tidak pernah mengeluarkan lagi surat CP izin CP. surat menangkap ikan ya Pak ya. Nah, itu dasar penangkapan. Iya.
Tapi sekarang ini Pak, dulu Sumatera ini pernah dicap pengimpor ikan atau penghasil ikan yang banyak. Tapi sekarang ini kita lihat boleh dikatakan hanya sekian persen, 20% lah ke bawah. Nggak nyampe lagi 80% ke atas. Dari mana itu Pak? Kok bisa hilang ikan ini? Cara begini. Dulu ikan tuh kan banyak di tepi ini. Ikan yang hilang sekarang Ya, ikan reli, ya ikan reli. ikan eman, Ya, tamban, tamban, tobi, tobi. Ya. bada. Iya, iya, iya. Ikan tongkol udah mulai hilang sekarang, tidak ada lagi. Bada itu ikan teri lah ya, Ikan teri, Ya. Sekarang ada lagi. Udah susah lah dicari Pak ya. Kalau dulu itu ada binaan Binaan dari pemerintah. dari pemerintah, dari pemuka masyarakat ada. Oh, betul. Kalau sekarang tidak ada binaan itu, udah tidak peduli. Betul. Itu kelemahan dari sekarang nih Pak ya. Ya. Istilahnya kalau panas laut itu airnya apa salah didingini? Kalau dulu bisa didingini, Ya. dibuatkan cara talilnya, dibuatkan tulak balanya, diobati laut tuh, dipanggil ikan Ada tuh. sesajennya lah ya. Kalau sekarang enggak. Ada pengajiannya lah gitu. Ya, sekarang nelayan sendiri enggak percaya itu. Betul. Saking modernnya kali Pak. Jadi mereka lebih mempercayai, mungkin melihat GPS. Ini ada Kalau ikan. kita bilang masalah modern, ingat enggak tutup sempit mas nelayan? Oh iya, Kenapa kok diberi bocor? Iya betul. Iya betul juga ya Pak. Iya. Sempit mas sumber piti masuknya di situ kan, kok diberi bocor? Iya betul. Iya betul Pak. Cuman gini Pak, sekarang ini kalau kita melihat dari yang anak muda-muda ini, boleh dikatakan mulai mundurnya para nelayan ini dari awalnya sukses, telah masuk ke era tidak sukses lagi. Kalau mundurnya semenjak si pembina di tengah masyarakat itu tidak ada lagi. Jadi generasi muda itu berbuat sekehendaknya aja. Tidak ada yang mengarahkan lagi kan. Betul. Contohnya di Kelurahan Pasirian Tigo ini, boleh katakan saya yang tua di sini. Umur berapa sekarang Pak? Umur maaf tadi baru lupa. Umur saya 76. 76. Jadi 76 tahun loh, bukan waktu yang singkat, termasuk panjang lah waktunya. Tapi gini Pak, saya juga merasakan kemunduran itu. Satu lagi Pak, tadi Bapak bilang di kawasan ini, di kawasan Pasirian Tigo tadi ke Bapak bilang, rumah orang rata-rata tuh pondok semua. Ya. Pondok, Rumah kayu. rumah kayu. Itu legalitasnya apa Pak? Untuk rumah ini dikasih pemerintah kah atau rumah hak milik Enggak, milik perumahan, milik nelayan tuh. Oh, milik nelayan ya. Dari hasil tangkapan ikan dialah dibangunnya. Oke. Tapi sejak mulai bagan ini ada, disitulah bisa membuat seperti rumah-rumah modern dia. Sudah rumah-rumah semen, rumah batu semua. Kan? Oke, Pak, ini kebetulan udah azan, kita break dulu. Nanti akan ada part 2-nya. Bapak mungkin sholat dulu. Nanti kita bikin part 2-nya. Izin Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya yang singkat ini. Ya. Besok kami kesini lagi dan kita canangkan untuk pemirsa Nusantara Charlie Channel untuk bisa lebih memahami kehidupan nelayan yang ada di pesisir pantai ini. Saya yakin pasti banyak penasaran apa yang membuat nelayan ini dari mulai terbelakang maju terbelakang lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.